Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang atribut kepemimpinan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Beni Rahman Hakim dengan NPM 1039. Yang kedua ada Rifki Nasrullah dengan NPM 048. Apakah kepribadian? Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Dari sudut pandang kepemimpinan, pandangan kepribadian mengacu pada dua isu yang berbeda. Selanjutnya, apapun yang pemimpin ini buat pada Anda, kemungkinan akan banyak istilah yang digunakan orang lain untuk mendeskripsikannya. Selanjutnya, sifat mengacu pada keteraturan yang berulang atau kecenderungan perilaku seseorang, dan pendekatan sifat kepribadian menyatakan bahwa orang-orang berperilaku tertentu karena kekuatan sifat-sifat yang mereka miliki. Meskipun sifat tidak bisa dilihat, mereka dapat disimpulkan dari pola konsisten perilaku dan dapat dipercaya jika diukur dengan tes kepribadian. Sifat kepribadian adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan alasan orang bertindak konsisten dari satu situasi ke situasi berikutnya. Selanjutnya, model kepribadian 5 faktor atau model Ocean. 5 dimensi utama yang mencakup keterbukaan terhadap: pertama, pengalaman; kedua, ketelitian; ketiga, ekstraversi; keempat, neurotitisme; kelima, keramahan. Selanjutnya, preferensi psikologis sebagai tipologis kepribadian. Salah satu tipologi kepribadian yang populer melibatkan preferensi psikologis atau yang kami sebut kebiasaan mental. Menurut Myers, ada 4 dimensi preferensi dasar yang bisa membedakan orang satu sama yang lain, yaitu: pertama, dimensi ekstraversi introversi; yang kedua, dimensi penginderaan intuisi; yang ketiga, dimensi pikiran perasaan; yang keempat, dimensi penilaian pemahaman. Selanjutnya, kecerdasan dan kepemimpinan. Apa hubungan definisi kecerdasan dengan kepemimpinan? Penelitian telah menunjukkan para pemimpin yang lebih cerdas adalah pelajar yang cepat, membuat asumsi deduksi dan kesimpulan yang lebih baik dalam menciptakan visi yang menarik, dan mengembangkan solusi yang lebih baik untuk masalah. Ada 3 jenis dasar kecerdasan, yaitu kecerdasan analitik, kecerdasan praktis, dan kecerdasan kreatif. Teori triarkir kecerdasan. Kecerdasan dan efektivitas kepemimpinan merupakan hal yang berkaitan, tapi masih ada perdebatan tentang dasar kecerdasan. Banyak psikolog telah coba menentukan struktur dari kecerdasan, apakah kecerdasan sesuatu yang uniter atau apakah melibatkan kumpul kemampuan mental yang terkait. Psikolog lain mengatakan proses seseorang melakukan kerja mental yang kompleks jauh lebih penting daripada menentukan jumlah kemampuan mental. Kecerdasan emosional dan kepemimpinan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Model kemampuan mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 4 kemampuan terpisah tetapi berhubungan, yang meliputi, yaitu: yang pertama, kemampuan memahami diri sendiri dan emosi orang lain secara akurat; 2, kemampuan menghasilkan emosi untuk memfasilitasi pemikiran dan tindakan; 3, kemampuan untuk secara akurat memahami penyebab emosi dan makna yang mereka sampaikan; 4, kemampuan mengatur emosi seseorang. Pertanyaan: 1. Dapatkah pemimpin yang lebih baik menjadi lebih akurat dalam memahami dan mempengaruhi emosi? Bagaimana Anda bisa menentukan hal itu? Yang kedua, kita biasanya berpikir tentang kreativitas sebagai karakteristik individu, tetapi mungkin beberapa organisasi menjadi lebih kreatif daripada yang lain. Faktor-faktor apa yang menurut Anda akan mempengaruhi kreativitas tingkat organisasi? Yang ketiga, efektivitas kepemimpinan selalu dihubungkan dengan kecerdasan. Apakah efektivitas kepemimpinan bisa dihubungkan selain kecerdasan? Berikan pendapatmu. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.